Halo Sobat Rebahan, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Kembali lagi bersama gua Bang Jul. Pada kesempatan kali ini, gua ingin menceritakan sebuah film tentang eksperimen yang dilakukan oleh seorang ilmuwan sob. Pada eksperimen itu, dia ingin membuat tubuh menjadi tidak terlihat. Nah, apa yang akan kalian lakukan nih sob apabila memiliki tubuh yang transparan, tidak terlihat oleh orang lain? Apakah kalian akan melakukan pekerjaan tuyul? Atau gue tau lah ya yang pada lu pikirin. Udah deh, gak usah cengar-cengir. Langsung aja, gak usah banyak cincong lagi. Pastikan bantal di bawah kepala, tarik selimut, pasang headset, dan capcus. Cerita akan berfokus pada seorang ilmuwan jenius bernama Sebastian Kane. Ini orangnya. Beliau sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia yang didanai oleh Pentagon, yakni proyek Invisible Man, alias manusia tak terlihat. Yang tujuan daripada ini adalah agar Amerika Serikat menjadi negara tak terkalahkan dengan adanya pasukan militer yang tidak terlihat oleh musuh. Faktanya, Sebastian dan tim sudah berhasil menemukan serum pembuat tak terlihat tersebut dan menyuntikannya kepada 7 subjek percobaan yang semuanya adalah binatang dan satu primata alias gorila. Tetapi, apalah artinya jika tidak bisa kembali menjadi normal dan terlihat lagi, sehingga yang saat ini sedang diteliti oleh Sebastian adalah serum pembalikan atau pengembalian agar subjek yang tidak terlihat bisa kembali normal seperti biasa. Secara kebetulan, pada malam itu Sebastian berhasil menemukan serum pembalikannya. Susunan DNA yang stabil menjadi bukti bahwa serum ini akan berhasil mengembalikan subjek menjadi normal kembali. Sehingga Sebastian langsung menghubungi rekannya bernama Linda. Nah, ini orangnya, untuk memberitahukan tentang pencapaiannya tersebut. I cracked the reversion. Watch. Meskipun orang yang jenius, bukan berarti Sebastian ini tidak punya hasrat dan pikiran mesum, seperti mengintip tetangganya yang sedang buka baju dengan jendela yang terbuka. Namun, karena tak ingin berpikiran kotor terlalu jauh, Sebastian pun segera berangkat beraktivitas pada pagi harinya. Beralih ke fasilitas penelitian proyek ini, di situ ada rekan kerja Sebastian bernama Matthew, yang kebetulan sedang akan membius seekor gorila yang sudah 3 hari menjadi subjek tak terlihat. Namun, terjadi insiden tak terduga ketika si gorila mengamuk dan keluar dari kandangnya tepat saat Sebastian tiba di sana. Setelah berhasil membiusnya, Sebastian dan tim pun langsung membawanya ke ruang medis untuk disuntikan serum pembalikan atau pengembalian, yang mana kita akan melihat sebuah pemandangan luar biasa ketika bagaimana serum tersebut perlahan masuk ke dalam tubuh gorila dan menyebar melalui urat nadinya. Tetapi tiba-tiba stabilizing. Setelah si gorila normal, mereka pun pergi merayakannya di restoran yang di situ Sebastian mengajak Linda untuk berbicara empat mata, mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya sudah lama memendam perasaan terhadap Linda, tanpa Sebastian tahu jika Linda ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan Matthew, sesama rekan kerjanya di proyek ini. What's it like? Keesokan harinya, Sebastian dan tim pun pergi menemui komite yang mendanai proyek ini, di mana Linda dan Matthew cukup terkejut saat Sebastian mengatakan jika proyek ini belum sempurna, padahal jelas-jelas mereka sudah berhasil menemukan serum penghilang dan pembalikannya. And if you can't make it work, I'll find another Sebastian Kane who can.
Ternyata alasan Sebastian melakukan hal itu adalah karena tidak ingin kehilangan proyeknya secepat ini. Karena ketika penelitian mereka berhasil, otomatis proyeknya akan langsung diambil alih oleh komite dan Sebastian dan tim pastinya tidak akan dibutuhkan lagi. Sehingga daripada Sebastian kehilangan proyeknya, dia lebih baik meminta tambahan waktu untuk menyempurnakan serum tersebut. Now is our chance. Dengan fakta bahwa mereka telah berhasil melakukan eksperimennya kepada 7 subjek binatang, kini saatnya Sebastian ingin masuk pada tahap ketiga, yaitu mencobanya pada subjek manusia dengan Sebastian sendiri sebagai sukarelawannya. Shifted for 3 days of testing, and then we'll perform a quantum reversion. Tiba hari penyuntikan, Sebastian pun dibaringkan dan diikat untuk mencegah gerakan yang tak terduga. Yang di detik-detik serum jadi suntikannya, Sebastian masih belum merasakan apa-apa, tetapi... I'll repeat the protocol, okay? Wait. My back. Ya, Sebastian merasakan sakit luar biasa ketika serumnya mulai menyebar ke seluruh tubuh, di mana kita lagi-lagi akan melihat pemandangan luar biasa ketika satu persatu lapisan tubuhnya mulai tembus pandang alias invisible. Beberapa jam berlalu, Sebastian akhirnya siuman dan langsung berjerit akibat silau oleh cahaya terang yang karena sekarang kelopak matanya transparan. Otomatis, Sebastian tidak bisa melindungi penglihatannya dengan cara berkedip atau menutup mata seperti manusia normal pada umumnya. Just want to set the mood. Rekan-rekan tim yang lain pun sangat merasa senang sekaligus was-was dengan tidak terlihatnya Sebastian. Namun, satu-satunya cara untuk bisa melihat Sebastian adalah menggunakan kacamata termal yang bisa mendeteksi panas tubuh makhluk hidup. Sebastian. Gotcha, Chief. Well, just remember, it's still my project. Singkat cerita, malam pun tiba. Perkenalkan, dia bernama Sarah, salah satu rekan yang ditugaskan untuk menjaga fasilitas sekaligus menemani Sebastian pada malam ini. Yang mana kita akan melihat sebuah momen yang mungkin sering menjadi imajinasi kalian ketika punya kemampuan tidak terlihat, yaitu menyentuh orang lain tanpa takut ketahuan. Sebastian? Bukannya gembira dengan pencapaian ini, mereka semua justru malah dibuat was-was ketika memiliki teman yang tidak terlihat. Salah satunya, si Janice. Ini orangnya. Ketika sedang berada di toilet, dia merasa menjadi tidak tenang saat akan modal, padahal dia sedang sendirian di toilet tersebut. Even take a piss without wearing my thermals. Like anyone wants to see that. How do I know? Sarah mentioned you weren't in your room last night. I was getting a cup of coffee. Tak hanya Janice, Linda pun sama dibuat risih ketika Sebastian mendekatinya dan kembali mengungkapkan isi hatinya yang karena tak ingin mengkhianati Matthew, Linda pun menolak ajakan Sebastian untuk menjalin sebuah hubungan. It's my last night, so I thought we'd try one more experiment. Got a big day tomorrow. 3 hari berlalu, kini saatnya Sebastian akan melakukan proses tahap pembalikan atau pengembalian menjadi manusia normal kembali, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika serum pembaliknya tidak bereaksi sama seperti pada si gorila. Bahkan Sebastian sempat mengamuk kesakitan dan kembali menjadi manusia tak terlihat. What are you feeling? Something's... Sambil menunggu Matthew revisi serumnya, Sebastian akan dibuatkan sebuah topeng dari bahan latex sehingga dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya mereka bisa merasa tenang dengan Sebastian yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Okay, let's see if we can't try to figure out what went wrong. Berhari-hari Matthew revisi serumnya, tetapi masih belum juga menemukan titik terang. Sementara Sebastian sudah mulai merasa stres karena berada di fasilitas ini tanpa bisa melakukan kontak dengan dunia luar, sehingga akhirnya dia meminta izin kepada salah satu rekan timnya yang bernama Carter. Nah, ini orangnya, untuk keluar sebentar menghirup udara segar. Wait a minute, going out.
Hold on a second. Wait, Dr. Kane. Dan ya, meski Carter tidak mengizinkannya keluar, Sebastian tetap keras kepala ingin pulang ke apartemennya dengan menaiki mobil sportnya tanpa security. Di sana menyadari kondisi Sebastian yang sekarang di tengah perjalanan, Sebastian pun mulai iseng menakuti dua anak kecil sampai mereka teriak ketakutan. Hello? Hey, it's Carter. We got a problem. Setibanya di apartemen, Sebastian benar-benar sudah rindu dengan kehidupan normalnya sebagai manusia konvensional pada umumnya, yang secara kebetulan dia melihat tetangga wanitanya yang baru pulang kerja dengan jendela yang terbuka, sehingga akhirnya Sebastian memiliki sebuah ide gila untuk menyatroni tetangganya tersebut. Dengan tubuh transparan, tentu mudah bagi Sebastian untuk bisa masuk ke dalam kamar si wanita dengan hanya mengetuk pintunya dari luar. Yang ketika si wanita kembali masuk ke dalam, dia langsung diteror dengan cermin yang bergerak sendiri. Sehingga di tengah ketakutan itu, Sebastian langsung mendorong si wanita. Dan kalian tahulah ya apa yang dia lakuin. Di waktu yang bersamaan muncullah Linda yang datang untuk memeriksa, tetapi setelah tidak menemukannya di dalam apartemen, Linda kembali ke fasilitas dan memberitahukan tim untuk bersiap dengan perlengkapan mereka. Salah satunya adalah pistol bius untuk bisa membawa Sebastian kembali ke tempat ini. If you're saying you want us to shoot the son of a bitch. Relax. Nobody's gonna find out. Dan ya, muncullah Sebastian dengan tentengan kresek di tangannya, mengaku sehabis membawa barang-barang pribadi dari apartemennya. Padahal Linda tahu betul tadi Sebastian tidak ada di sana, sehingga tanpa memberitahukan kepada yang lain, Linda pribadi sudah menyadari jika Sebastian telah berbuat macam-macam dengan tubuh transparannya. I'm still project leader. It's my decision. Okay, let's pack it up and go home. Exercise, Will? Ketika semua orang sudah pulang dan Linda tidur sendirian di rumahnya, terlihat jika selimutnya bergerak sendiri, disusul dengan seseorang yang seolah naik ke atas tubuhnya. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi Linda yang terlalu khawatir dengan apa yang bisa dilakukan oleh Sebastian. Yang tak lama, Matthew pun menelepon jika dirinya sudah berhasil menyempurnakan serum pengembaliannya. Remember the BNC? I think I found it. Bersama-sama, mereka pun melihat reaksi dari serum tersebut. Terlihat jika keberhasilan serumnya berhasil mencapai 80% dan terus meningkat. Yang ketika Sebastian sudah semangat bentar lagi akan sembuh, tiba-tiba saja serumnya lenyap satu persatu. Bukti bahwa Matthew masih belum berhasil menyempurnakan serum tersebut. Cellular bonds are collapsing. Full quantum cascade at 95. Matt is onto something and he could use your help. That. Semakin depresi dengan terus berada di sini, Sebastian nampaknya sudah tidak tahan ingin benar-benar melakukan hubungan suami istri dengan Linda. Yang karena Linda masih bersikap dingin dan menolak melakukannya, Sebastian pun akhirnya kesal dan membiarkan Linda pergi dari hadapannya. Penasaran dengan kenapa Linda begitu somse dan terus bersikap jual mahal, Sebastian pun memiliki sebuah ide untuk bisa kabur dari fasilitas ini tanpa izin, yaitu dengan mengakali kamera CCTV thermalnya dengan cara diputarkan video yang sama berulang-ulang kali. Hey, Frank. Yeah, Chief. Coming down to the lab. Alhasil, Frank yang mendapat giliran jaga pun tidak menyadari jika Sebastian sudah keluar dari fasilitas tersebut, di mana Sebastian tidak pulang ke apartemen atau nonton bioskop tanpa harus membayar tiket, atau pergi ke kuburan untuk nakut-nakutin pocong, atau pergi ke warung Mang Udin mengambil ciki-jeki sampai dapat hadiahnya, atau ngerusuin bocil FF yang lagi pada mabar, atau menonton MU di Old Trafford secara gratis walaupun hasilnya kalah. Tidak. Sebastian tidak melakukan itu semua. Dia langsung pergi ke rumah Linda dan akhirnya mengetahui jika alasan Linda terus-terusan menolaknya adalah karena dia diam-diam menjalin hubungan dengan Matthew yang sebenarnya sudah dianggap saudara oleh Sebastian sendiri. Hello. No, he's here. Yes, I'm sure I'm staring at him. Suatu malam, ketika sedang istirahat dengan tenang, Sebastian yang sedang stres bercampur sakit hati pun benar-benar semakin dibuat murka.
saat anjing subjek percobaan di sana terus saja menggonggong sepanjang malam. Yang di sini kita akan diperlihatkan dengan efek samping dari serum tersebut yang ternyata bisa merubah kepribadian dan emosional seseorang yang membuat Sebastian dengan teganya membunuh anjing tersebut dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, orang pertama yang menyadari si anjing mati adalah Sarah. Dia mencoba bertanya kepada Sebastian, tapi tidak mau mengakuinya. Akhirnya Sarah menceritakan hal ini kepada teman-teman yang lain. Tetapi setelah melihat rekaman CCTV-nya, Sebastian tidak pernah pergi meninggalkan tempat tidurnya sama sekali. I don't know, why would he kill a dog, right? Di rumah, Linda pun menjadi sangat parnoan terhadap gerakan dan suara kecil yang ada di sekitar. Bahkan ketika angin masuk melalui jendela, Linda mengira jika itu adalah Sebastian dan mencoba untuk menyergapnya menggunakan selimut. Saat itulah Linda menyadari satu hal, bahwa hampir setiap malam Sebastian keluar dari fasilitas ini, dan kecurigaannya pun terbukti saat dia membuka tutup kamera CCTV yang di situ terdapat sebuah alat memutar video yang menampilkan gambar yang berulang-ulang. Dengan cepat, Linda pun memanggil teman-temannya untuk datang kemari, tepat saat Sebastian baru saja kembali dari luar tanpa menyadari akan keberadaan Sebastian di sana. Mereka semua pun sepakat untuk melaporkan hal ini kepada komite, supaya masalah ini diselesaikan oleh para petinggi yang pastinya Sebastian tidak akan bisa berkutik lagi. You guys weren't the ones who misled the committee. Matt and I will take full responsibility. It's the right thing to do. Tiba di rumah komite, Linda dan Matthew langsung menceritakan semua kronologinya dari awal dan tanpa ribet. Beliau setuju untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Ketika Linda dan Matthew sudah pulang, Sebastian ternyata masih berada di dalam rumah si ketua itu dan sengaja memutus kabel telepon supaya si ketua tidak bisa menghubungi pemerintah atau pihak militer. Karena pintu belakang terbuka, si ketua pun pergi untuk memeriksa yang ketiga sedang menyalakan rokok. Tiba-tiba Linda dan kawan-kawan sendiri tidak berhasil menemukan Sebastian dan justru malah dikejutkan saat menemukan jika Janis sudah tewas dengan bekas jeratan pada lehernya. Sadar bahwa Sebastian sudah di luar kendali, mereka pun mengaktifkan detektor gerakan yang akhirnya diketahui jika Sebastian sedang berada di koridor lain, sehingga Matthew dan Carter langsung pergi ke sana dengan pistol bius di tangannya. Ready? Yeah, let's do it. I lost him. Probably just stop moving. God, Ben. Dan ya, Carter pun dicekik oleh Sebastian yang sudah berada di atas pipa, di mana Matthew mencoba menyelamatkannya, tetapi gagal, dan justru malah Matthew lah yang kini harus berjuang menyelamatkan diri dari Sebastian yang berniat untuk membantai mereka semua. He's still there. He's on your side of the door. You missed. Hey, I think that was... Karena pistol biusnya habis, Matthew menggunakan tabung pemadam api untuk mengetahui di mana Sebastian berada. Tetapi karena gerakannya sangat cepat, Sebastian tetap tidak bisa ditangkap. Dan beruntung ada Linda yang berhasil menyeretnya keluar dari koridor tersebut. Sementara Linda dan yang lain berhasil kembali ke lab yang menjadi satu-satunya tempat aman, Sarah sendiri berada di ruang penyimpanan untuk mengambil beberapa kantong darah dengan tujuan agar bisa mengetahui jejak kaki Sebastian. Tetapi tak lama muncullah Linda, Matthew, dan Frank yang baru menyadari jika Sarah sudah tewas, di mana Frank sendiri ditusuk dari bagian belakang menggunakan sebatang besi. Sehingga sekarang yang tersisa hanyalah Linda dan Matthew yang terjebak di dalam ruangan pendingin. Are you still with me?
Dengan santainya, Sebastian pun pergi dan menggunakan topeng lateks, memakai pakaian normal, bermaksud untuk pergi menghilang dari fasilitas itu dengan cara meledakkan laboratoriumnya. Sehingga semua orang akan menganggap jika semua orang yang ada di tempat ini sudah mati dalam insiden kebakaran yang dibuatnya sendiri. Sementara Sebastian menyiapkan bahan-bahan peledaknya, Linda sendiri berusaha untuk bisa keluar dari ruangan pendingin dengan cara menghack alat pacu jantung menjadi magnet berdaya kuat tinggi yang mampu menggerakkan batang pengunci pintunya, di mana Linda meninggalkan Matthew di samping api penghangat agar dirinya bisa segera pergi mencegah Sebastian keluar dari tempat ini. I'll be back with help, I promise. Menggunakan penyembur api, Linda berhasil membakar habis tubuh Sebastian hingga tak berdaya. Namun, itu belum cukup untuk membunuhnya karena ketika air pemadam otomatis menyala, terlihat jika Sebastian masih hidup dan menyerang Linda dari belakang. Dan ya, muncullah Matthew yang langsung membuat Sebastian terkapar tidak berdaya, yang mana seperti tokoh-tokoh utama lain pada umumnya, mereka selalu saja lupa dan lalai dengan tidak memastikan tokoh antagonisnya mati. Sehingga ketika mereka berdua sedang naik tangga darurat di jalur lift, Sebastian pun muncul kembali untuk mencegah Linda dan Matthew keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Sebastian pun berhasil meraih Linda dan mendarat tepat di atas lift yang hanya memiliki satu tali lagi untuk bertahan. Yang dengan memanfaatkan hawa nafsu Sebastian, Linda berhasil mengecohnya dengan memutus tali yang tersisa, sehingga Sebastian tewas dalam ledakan dahsyat yang terjadi di laboratorium itu. Mamat, ending yang cukup memuaskan. Ya, ternyata selain memiliki kelebihan menjadi tidak terlihat, efek samping dari eksperimen itu ternyata membuat orang menjadi sensitif dan tidak bisa mengontrol diri mereka dengan tenang. Oke, gua Bang Jul beserta jajaran direksi yang bertugas yang isinya gua doang mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan nonton video ini. Sebagai bonus, gua akan kasih kata-kata untuk hari ini. Katanya gua, men, kata-kata men. Menyakiti hati, lebih menyakiti, tapi menyakiti hati lebih seru. Menyakiti hati juga lebih menyakiti. Aduh, kelas.